Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Yesus diundang oleh Simon orang Farisi untuk makan di rumahnya, dan pada saat itu juga datang seorang perempuan yang terkenal sebagai orang pendosa. Dia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Melihat hal itu, Simon, si orang Farisi ini, membatin kalau Yesus itu nabi dan guru, mestinya dia tahu bahwa itu adalah wanita berdosa. Tapi mengapa Yesus diam saja? Saudaraku yang terkasih, Yesus lalu menyampaikan hal ini kepada Simon. Yesus memanggil Simon, orang Farisi ini, dan mengatakan, Simon, seandainya ada dua orang yang berhutang, satu berhutang 500 dinar, satunya 50 dinar. Tetapi karena keduanya tidak bisa membayar hutangnya, maka si peminjam itu menghapuskan hutang mereka berdua. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, menurutmu dari dua orang yang dihapuskan hutangnya itu, siapa yang paling mengasihi orang yang sudah menghapuskan hutang mereka itu? Dan Simon orang Farisi ini menjawab, tentu orang yang hutangnya yang paling banyak yang diampuni. Dan Yesus membetulkan itu. Maka Yesus mengatakan juga kepada Simon orang Farisi ini, demikianlah juga dengan wanita yang datang lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, mengusapnya dengan rambutnya. Dia berbuat sesuatu untuk Yesus karena dia sungguh merasakan dikasihi, diterima oleh Yesus yang adalah seorang nabi. Itu sudah menunjukkan suatu pengampunan, penerimaan bagi si wanita ini yang memang dia sadar dia orang sangat berdosa. Sehingga apa yang dilakukan sebagai juga ungkapan terima kasihnya yang besar karena dia sungguh sudah dikasihi meskipun dia orang berdosa, diterima oleh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus membandingkan dengan Simon sendiri, bahwa sejak Yesus datang, Simon tidak menyediakan air untuk membasuh kakinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup dengan penuh syukur, hidup sebagai orang yang dikasihi, diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah atas segala apa yang pernah kita lakukan, terutama kesalahan-kesalahan dan dosa. Kita semua manusia lemah dan pasti pernah jatuh dalam dosa. Tapi saudara, kalau kita menyadari bahwa sampai hari ini kita boleh menghirup udara, menikmati sinar matahari yang Tuhan sabdakan bahwa semuanya itu memang disediakan untuk orang benar maupun orang jahat. Tetapi kalau kita sungguh menyadari bahwa kita tidak selamanya menjadi orang baik, tapi Tuhan tetap memberikan banyak hal untuk hidup kita, tetap membiarkan kita hidup sampai hari ini. Bahkan mungkin banyak berkat yang kita terima selama ini. Maka ini menjadi dasar bagi kita untuk berterima kasih, untuk hidup seperti orang yang memang diampuni dan diterima, dikasihi. Dengan kata lain juga, menjadi orang yang lalu menyadari bahwa kalau ada orang lain juga mungkin dianggap berdosa atau salah atau jelek, kita berani berkata bahwa aku pun tidak lebih bagus dari mereka.
Aku juga punya masa lalu yang buruk. Aku juga masih bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa. Untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi lembut hati kepada orang lain yang punya kesalahan atau punya kekurangan. Kita rendah hati di hadapan Tuhan karena memang kita orang berdosa dan masih bisa jatuh dalam dosa. Kita menyadari itu. Saudaraku yang terkasih, Santo Vincentius bahkan dari pengalaman hidupnya ketika dia merasakan sungguh Allah mengasihi dia meskipun jalan hidupnya sungguh hanya mengejar kenikmatan dunia pada awalnya, kesuksesan hidupnya secara manusiawi, namun Tuhan menangkapnya dan membelokkan arah hidupnya kepada apa yang memang Allah sungguh kehendaki, untuk sungguh menjadi pelayannya yang hanya memikirkan keselamatan manusia, memikirkan karya keselamatan Allah, berbuat untuk orang lain. Itu yang Allah kehendaki. Dan Santo Vincentius sungguh merasakan betapa Allah mengampuni dia, betapa Allah mengasihi dia, betapa Allah juga menunjukkan jalan-jalannya. Itulah maka Santo Vincentius berani berkata kepada kita, oh betapa besar kebahagiaan kita bila kita senantiasa menyenangkan Allah. Bila apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan demi kasih kepada Allah dan untuk berkenan kepadanya. Sungguh sebuah kebahagiaan bila kita melakukan semuanya untuk Allah. Ini ungkapan yang terdalam dari Vincentius karena sungguh banyak kekurangan dan dosanya, tapi Tuhan berkenan kepadanya. Banyak hal luar biasa yang Santo Vincentius lakukan, namun dia sadari itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Maka saudara yang terkasih, kita tidak perlu cemas, takut, khawatir ketika kita sungguh-sungguh mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan rendah hati menyadari diri kita juga orang berdosa, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau tunjukkan syukur kita itu, terima kasih kita itu, dengan berbuat baik kepada sesama, lembut hati kepada sesama, tidak mudah menghakimi, bahkan merendahkan orang lain yang mungkin memang punya kekurangan, kelemahan, dan dosa. Dan yang kedua, tentu meningkatkan hidup iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Maka tuntunan dan kasih-Nya akan semakin membuat kita menghasilkan buah-buah kasih yang berlimpah, buah-buah kebenaran dalam hidup kita, buah-buah kasih dan kebenaran yang juga akan membantu, membawa orang lain untuk juga merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Semoga kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk sungguh melihat, merasakan pengampunan dan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Aku diutus